Baik, nama populernya Imam Januar. Nah, saya kebetulan dari Bondowoso, Jawa Timur. Nah, saya diundang ke Malinau ini sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah dapat undangan. Tapi saya bisanya ada kesempatan waktu setelah hari raya di sini. Saya mendalami pun terjun ke dalam dunia YouTube itu kurang lebih 2017 awal. Nah, itu bukan berarti saya seorang ahli dalam dunia IT, saya nggak ada modal ataupun ilmu sedikit pun sejak dini ya, karena pendidikan saya itu hanya sebatas SMA, dan SMA pun juga nggak mengerti digital, komputer itu seperti apa, ngidupin komputer nggak ada. Nah, saya lulus SMA tuh tahun 2006. Nah, kebetulan dari 2006 kerja juga semrawutan, dari tukang cat, dari kuli di pasar hewan. Akhirnya juga dari tahun 2006 sampai 2019 itu menjadi pelayan toko di salah satu kota di Bondowoso. Nah, terjun ke dunia YouTube itu, mengenal dunia YouTube tahun 2017 itu dengan dasar saya karena ada masalah finansial. Jadi saya terjun ke YouTube itu karena ada tekanan juga ya, karena ada banyak hutang. Nah, akhirnya saya mencoba bagaimana sih saya dengan waktu yang singkat itu, karena saya siangnya kerja toko. Nah, dari jam 8 pagi pulang ke rumah jam 9 malam. Nah, di situ saya memanfaatkan malam hari saya, terutama memanfaatkan waktu yang sempit itu bagaimana saya bisa menghasilkan uang untuk melunasi hutang saya. Nah, kebetulan sebenarnya tidak langsung ke YouTube, banyak tawaran-tawaran yang menawarkan untuk bisa menghasilkan uang. Tetapi saya mencari di sini dalam malam hari itu apa sih yang bisa saya lakukan. Nah, saya mencoba itu dengan kata kunci di Google waktu itu, cara mendapatkan uang dari internet. Nah, disitulah saya mulai mengenal sisi YouTube, dan saya mencoba menekuni secara otodidak tanpa ada mentor ya. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih 5 bulan saya tidak menemukan formulanya. Akhirnya saya mencoba keluar untuk mencari guru atau pembimbing lah. Tapi di saat saya mencari pembimbing tidak menemukan orang yang mau berbagi waktu itu. Nah, saya kembali lagi belajar secara otodidak, dengan belajar dengan kesalahan saya sendiri, kegagalan saya mencoba bangkit kembali dengan hal itu, dengan landasan tetap dasar saya harus melunasi hutang saya. Jadi bagaimanapun saya harus bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, alhamdulillah berjalannya waktu saya menemukan formulanya. Bagaimana sih ketika menjadi seorang YouTuber yang bisa menghasilkan uang, yang tetap harus kita mengutamakan ya etika dalam berdigital, budaya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, dari situlah saya mulai bisa mengangkat bagaimana bisa menghasilkan uang dari YouTube itu. Nah, berjalannya waktu 2017 sampai 2019, jadi kerja toko siangnya malam nge-YouTube. Nah, akhirnya 2019 saya mengambil keputusan untuk resign dari pekerjaan di toko dan lebih mendalami di dunia per-YouTubean. Sambil lalu juga dari tahun 2019 itu mulai mengajari, karena 2017-2018-19-nya itu juga nggak semudah yang dilihat saat ini ya, karena memang banyak sekali kendala dan juga hinaan-hinaan juga, bahkan pemikiran negatif terhadap saya dari tetangga saya ya, karena melihat pekerjaan YouTube memang nggak kelihatan apa-apa, tapi di sini bisa menghasilkan uang ya kan. Nah, difitnah untuk seperti kayak piara tuyul lah ya kan. Nah, itu korupsi. Nah, di situ banyak sekali hinaan-hinaan cobaan saya. Nah, alhamdulillah dari 2019 sampai saat ini saya memiliki ilmu, dan saya percaya bahwa ilmu saya walaupun saya bagikan tidak akan mengurangi dari rezeki saya. Nah, itu dari perjalanan saya untuk sampai saat ini. Kalau tentang masalah kampung YouTube di Bondowoso, itu adalah doa saya di tahun 2019, dan saya ingin menciptakan kampung saya itu menjadi salah satu kampung yang dimana pemuda-pemudanya itu juga terjun ke dalam YouTube. Nah, saya ada inisiatif untuk menjadikan kampung YouTuber di kampung saya, karena melihat banyaknya pemuda-pemuda yang pengangguran, kemudian banyak yang di PHK, kemudian juga banyak anak yang sudah lulus sekolah, dia juga bingung mau sekolah apa. Nah, disitulah saya melihat mereka punya potensi, terutama dia memiliki smartphone atau Android. Nah, saya mulai mengajak mereka, bagaimana sih kamu itu memanfaatkan handphonemu untuk menjadi ladang emas atau ladang uang, dan juga bagaimana kamu sih caranya
tidur saja kamu bisa menghasilkan uang. Nah, di situ mereka mulai tertarik karena dengan adanya beberapa contoh orang yang sudah membuahkan hasil dari YouTube. Nah, semakin banyak yang tertarik, akhirnya menjadi komunitas yang besar. Nah, itu bukan berarti komunitas saling menonton, enggak, tetapi mereka di sana pelaku dari YouTube-nya. Jadi banyak mereka walaupun dari usia yang SMP, SMA, yang pemuda ataupun yang sudah berkeluarga, itu masih juga terjun dalam dunia YouTube. Jadi rata-rata penghasilan dari setiap harinya dari YouTube itu. Nah, saya benar-benar pertama kali menginjak tanah Kalimantan itu pertama kali di kota Malinau di sini. Saya itu masih mencoba bagaimana mengajak mereka untuk suka dulu terhadap YouTube, minat dulu terhadap YouTube. Nah, ketika saya udah mulai ngisi materi dan mereka sudah mulai berminat, dan di sini saya sampaikan sisi manfaat dari YouTube itu selain hanya untuk memberikan hiburan, ya kan, atau hanya sebatas menonton, bahwasanya YouTube itu memberikan kita peluang, ya, peluang dalam segi perekonomian, yaitu YouTube memberikan kita penghasilan. Nah, disitulah mereka mulai tertarik karena kita bekerja di YouTube itu sangat pasif, ya, pasif income. Nah, untuk masyarakat Malinau terutama pemudanya di sini, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Nah, contohnya saja dari perangkat yang mereka pegang itu udah di atas saya, ya kan. Nah, sempat beberapa hari terakhir saya sempat omong-omongan dengan beberapa orang di sini. Nah, saya tanyakan mereka setelah lulus sekolah larinya kemana, dan mereka itu selalu berharap untuk menjadi seorang PNS, ya kan. Nah, tetapi di sini tidak semuanya memiliki kesempatan untuk menjadi PNS. Nah, dengan adanya YouTube di sini, mudah-mudahan masyarakat terutama pemuda Malinau tidak terlalu berharap ke mendewakan seragam, tetapi bisa memanfaatkan digital, ya, memanfaatkan digital bagaimana bisa menambah pendapatan atau income. Nah, itu saran saya. Ketika menentukan ide konten, minimal ada parameternya. Nah, 5 parameter yang saya berikan itu adalah konten yang abadi, kemudian konten yang tanpa modal, kemudian konten yang memiliki jangkauan yang luas, kemudian konten yang tidak memerlukan waktu yang khusus atau tempat yang khusus dalam memproduksinya. Kemudian konten kita yang kita unggah itu tidak harus memiliki ilmu khusus atau keahlian khusus. Jadi apa mereka passionnya atau kemampuannya itu biar mereka salurkan. Entah itu mereka yang suka tentang tata rias wajahnya atau make up, atau dia suka bidang teknologi atau di bidang otomotif, silahkan, mereka itu bisa berkreasi sendiri. Yang terpenting landasan utama dalam terjun ke dunia YouTube itu mereka sudah paham apa tujuan ke dalam YouTube itu apa. Karena di sini banyak orang yang gagal paham, terutama pemula. Mereka hanya sebatas ikut-ikutan tanpa memberikan atau menumbuhkan konsep terlebih dahulu. Jadi saya di sini membimbing mereka itu bagaimana mengkonsep menjadi seorang YouTuber. Minimal kamu dasarnya apa menjadi seorang YouTube. Jadi tidak asal-asalan hanya sebagai YouTuber yang abal-abal aja. Kalau di saat ini seberapa pengaruh sih, sangat pengaruh, karena kita di sini harus tetap benar-benar mengikuti yang namanya zaman. Apalagi di daerah pedalaman. Nah, apalagi di daerah seperti ini di Malinau. Jadi saya tidak mau gimana yang sudah saya pernah lihat, ya, banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang hanya kebanyakan dimanfaatkan oleh digital. Jadi yang saya ingin saya sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia itu adalah bagaimana memanfaatkan digital dengan baik dan benar, baik itu mau diupayakan ke dalam bidang apapun, terutama ke dalam perekonomian yang tidak pernah kita munafik, ya, kita juga perlu untuk menyambung hidup, yaitu mencari uang. Nah, salah satu manfaatkan digital ini luar biasa. Tidak hanya YouTube sebenarnya, sangat banyak digital yang bisa kita manfaatkan supaya bisa mendapatkan income. Jangan pernah selalu mendewakan seragam. Lakukan apa yang ada di sekitar kita, yang penting itu membuahkan hal yang positif dan juga tidak merugikan orang lain. Manfaatkan smartphone-mu, manfaatkan digitalmu, manfaatkan media sosialmu untuk ke hal yang lebih baik,
yang bisa menghasilkan uang atau income dan juga bisa membawa nama Kota Melinau ini mendunia.